ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Kemudian terakhir di sini membenarkan hadits-hadits tentang ru'ya. Membenarkan hadits-hadits tentang ru'ya. Iya. Bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat. Dan itu telah kita bacakan tadi beberapa hadits dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Iya. Dan hadits-hadits itu tegas menunjukkan bahwa kalian akan melihat Rabb kalian. Datang di dalam sebagian riwayat Muslim, innakum satarawna rabbakum bi absarikum. Kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata-mata kepala kalian. Dengan mata-mata kepala kalian. Yaitu dari kesempurnaan nikmat. Dari kesempurnaan nikmat. Bahkan itu adalah nikmat yang terbesar. Itu adalah nikmat yang terbesar. Ya, bagaimana seseorang itu dia masuk ke dalam surga dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi hadits-hadits tentang ru'ya ini itu semuanya diterima. Itu semuanya diterima. Iya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, adrakna an-nas wa ma yunkiruna min hadhihi al-ahadithi syai'an. Kami dapati para ulama dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengingkari sedikit pun dari hadits-hadits ini. Ahaditsur ru'ya, tentang hadits-hadits ru'ya. Wa kanu yuhadditsuna biha al jumlah. Dan mereka menceritakan hadits ini secara global. Wa yumirrunaha ala haliha ghairu munkirina laha wala murtabin. Dan mereka menceritakan hadits itu sebagaimana datangnya, tanpa mereka mengingkarinya, tanpa mereka ragu terhadap kandungannya. Iya. Itulah yang berjalan di tengah para as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Baik. Iya. Dan telah menyimpang di pembahasan ru'ya ini beberapa kelompok ya, di antaranya kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak akan dilihat di dunia, tidak pula dilihat di akhirat. Dan ini dari kedunguan mereka. Asalnya orang-orang ajam, tidak paham bahasa. Dia baca ayat lantarani, engkau tidak melihatku. Mereka anggap itu tidak melihat selama-lamanya. Dia baca ayat di surah Al-An'am. Padahal ayat di surah Al-An'am itu dipakai oleh para ulama pendalilan bahwa Allah akan dilihat di hari kiamat. Tapi ahlul bidah ini dari kalangan orang ajam ini asalnya, Jahm bin Safwan dan teman-temannya, justru memahami itu adalah dalil Allah tidak dilihat pada hari kiamat. Jadi keliru cara memahaminya. Iya. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Jadi begitu Nabi Musa datang di mikot kami yang sudah ditentukan, Allah berbicara kepada Nabi Musa. Ini tentang kisah Nabi Musa ya. Ketika Allah berbicara kepada Nabi Musa pun minta izin. Iya. Memohon kepada Allah. Ya Allah, biarkan saya melihat kepadamu. Biarkan saya melihat kepadamu. Itu kerinduan ya orang-orang yang beriman. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di antara doa beliau memohon wasyauqa ila liqa'ik min ghairi dharra mudirrah. Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik min ghairi dharra mudirrah wala fitnatin mudillah. Ya Allah, sungguhnya saya memohon kepadamu kelezatan memandang kepada wajahmu yang mulia. Dan saya memohon kepadamu kerinduan berjumpa denganmu. Tanpa ada bahaya yang membahayakan atau fitnah yang menyesatkan. Itu doa diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerinduan kepada Rabbnya, kecintaan, pengagungan. Makanya Nabi Musa
berkata, wahai Rabbku, biarkan saya melihat kepadamu. Maka Allah berfirman, lan tarani, engkau tidak bisa melihatku di dunia. Walakin yanzur ilal jabal, tapi lihatlah ke gunung. Kalau engkau bisa melihat gunung ini tetap tidak bergeser, fasaufa tarani, maka engkau akan melihatku. Jadi lan tarani di situ tidak bisa diartikan tidak melihat selama-lamanya. Sebab diikat kepada syarat. Syaratnya lihat ke gunung. Kalau gunungnya tetap, engkau akan melihatku. Ya. Syarat ini mungkin terjadi. Jelas ya? Mungkin terjadi. Tapi karena begitu Allah, falamma tajalla rabbuhu lil jabal, begitu Allah menampakkan dirinya ke gunung, itu disebut tajalli. Tajalli itu memperlihatkan. Jelas ya? Jadi kemungkinan ada, tegas dalam ayat. Sudah disingkap tirai ke gunung. Tapi gunungnya tidak bertahan di dunia. Ja'ala hudakka, dibuat gunung itu hancur berkeping-keping. Dan Nabi Musa sendiri tersungkur pingsan. Iya, makanya Nabi SAW bersabda di Sahih Muslim, ta'allamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah bahwa kalian tidak akan mampu melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Jelas ya? Makanya orang-orang sufi itu ya selalu mengatakan bahwa dia bisa melihat Allah dengan mata kepalanya. Coba bayangkan. Iya. Saking hebatnya katanya itu tingkat tasawufnya itu, sampai dia bisa melihat Allah dengan apa? Mata kepala dalam keadaan sadar. Dan orang yang berucap seperti itu dianggap murtad, keluar dari agama. Menurut kesepakatan ulama, tidak ada silang pendapat. Sebab Nabi sudah mengatakan, ketahuilah bahwa kalian tidak akan mampu melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Yang melihat Allah itu di hari kiamat, bukan di dunia. Dan ahli sunnah berbicara melihat Allah di mana? Di hari kiamat. Di dua tempat. Di padang mahsyar dan di sorga dilihatnya. Iya. Baik. Karena itu lan di dalam ayat itu lan bukan penafian untuk selama-lamanya. Nah, ini juga masalah juga ya untuk belajar bahasa Arab ini. Kalau belajar bahasa Arab tidak dapat guru yang bagus, nanti gurunya akan bilang begini, lan nafyun lit ta'bid. Lan itu penafian untuk selama-lamanya. Kan itu dulu gitu ya. Kita belajar bahasa Arab dulu gitu ya. Ya. Ini masih melekat di ingatan saya itu awal-awal kali belajar. Kalau kamu bilang la tashrab, itu tidak minum. Tapi kalau bilang lan tashrab, itu tidak akan minum selama-lamanya. Nah, itu keliru ya di dalam memahami. Sebab lan di situ memang betul bernama penafian untuk menegaskan penafian, tetapi bukan selama-lamanya. Karena itu kata Ibnu Malik rahimahullah, Ibnu Malik pakar bahasa, semua orang kenal. Ibnu Malik berkata dalam Al-Kafiyah, "Wa man ra'an nafya bilan mu'abbada faqaulu hurdud wa siwahu duda." Kata beliau, siapa yang berpendapat lan bermakna nafi selama-lamanya, itu ucapan tolak, buang. Pendapat yang lainnya itu yang kamu kuatkan. Jelas ya? Maka lan di situ bukan nafi selama-lamanya. Buktinya diberi syarat. Kalau lihat gunung, kalau gunungnya tetap, engkau bisa melihat. Dan buktinya juga telah tetap di dalam ayat yang lain, hadits-hadits Rasulullah bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat. Akan dilihat pada hari kiamat. Nah, begitu cara memahaminya. Maka orang-orang Jahmiyah ini mengingkari. Mu'tazilah mengingkari Allah tidak dilihat selama-lamanya. Ada para orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Maturidiyah, mereka bilang Allah dilihat pada hari kiamat. Iya. Allah dilihat pada hari kiamat. Kenapa? Tapi mereka aneh begini ngomongnya. Allah dilihat pada hari kiamat, tapi tidak dari suatu arah. Tidak dari depan, tidak dari belakang, tidak dari kanan, tidak dari kiri. Tidak dari atas, tidak dari bawah. Masuk akal antum? Ini orang yang mengandalkan akalnya ini ya. Kok bisa? Karena mereka
Ketiga, menafikan sifat ulu, ketinggian. Ya, itu paling tidak suka kalau dengar ayat-ayat tentang Allah beristiwa, sifat Allah maha tinggi. Wah, ini kalau kamu bicara Allah maha tinggi di atas, berarti Allah kamu batasi dengan arah. Kamu batasi Allah dengan arah, berarti dia sama dengan makhluk. Itu kan cara berpikirnya dia yang menyimpang. Dia kiaskan Allah dengan dirinya sendiri. Jadi seakan-akan Allah itu dia mau bentuk seperti pemikiran dia yang rusak. Padahal Allah itu laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Allah yang kabarkan, Allah di atas langit. Di atas itu arah. Allah yang terangkan. Di dalam lebih dari 1000 dalil. Dalam lebih dari 1000 dalil dalam Al-Quran, sebagian ulama menyebutkan di seluruh pendalilan sekitar 2000 dalil, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, tentang sifat ketinggian Allah di atas langit. Tapi mereka mau mengingkari hal-hal yang terang, yang jelas, mereka mau ingkari. Karena dia nafikan ulu itu, dan cara menafikannya tidak boleh kita tentukan arah untuk Allah. Makanya mereka bilang Allah akan dilihat pada hari kiamat. Begitu orang Asy'ariyah ya, bahasanya kelihatannya bagus. Tapi kalau dia sudah masuk kerincian, dia tidak dilihat, tidak bisa dari depan, tidak bisa dari belakang, tidak bisa dari kanan, tidak bisa dari kiri, tidak bisa dari atas, tidak bisa dari bawah. Terus yang tidak melihat namanya. Sama saja. Kan begitu? Ya, ini orang-orang Asy'ariyah. Adapun orang-orang Sufi, ya, dan yang semisal dengannya, ini kutub kebalikannya, ekstrim. Mereka malah berkata mungkin melihat Allah dengan mata kepala di dunia. Itu orang-orang Sufi. Waliyadzubillah. Dan saya sudah terangkan ya bahwa yang mengatakan bisa melihat Allah di dunia dengan mata kepala itu tidak ada silam pendapat tentang kekufurannya keluar dari Islam. Dan itu orang-orang ekstrim dari kalangan orang-orang tasawuf. Jangankan itu, di kalangan orang tasawuf itu ada hal yang lebih ekstrim dari itu. Iya, dia lebih ekstrim daripada itu. Bahkan kadang Allah itu bisa menyatu pada dirinya. Iya, ini dari sikap gurur, melampaui batas, seakan-akan hatinya yang paling top, paling hebat, paling suci, paling bersih, sehingga Allah saja bisa menyatu pada dirinya. Makanya antum tidak usah heran ya kalau ada sufi-sufi diam-diam begini, katanya dia sedang melihat Nabi itu. Ya. Jelas ya? Ini dari hal-hal yang keluar dari akal yang sehat. Apalagi diukur dengan pendalilan-pendalilan. Itu adalah perkara-perkara yang meyakinkan keluar dari aturan-aturan agama. Ya Allahul musta'an.